Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbagi pengalaman mengenai pengelolaan dana BOSP yang ada di sekolah negeri. Selama saya menjabat menjadi kepala sekolah di SD negeri, semua meninggalkan hutang. Dan coba lihat, begitu ada pengangkatan kepala sekolah baru, ada rotasi, ada mutasi kepala sekolah, beberapa bulan kemudian ke depan itu akan ada pemeriksaan. Saya menduga dan mencurigai pemeriksaan itu hanya sebatas ingin memastikan bahwa laporan dana BOS itu bisa diamankan, bisa dibuat dan bisa diselesaikan. Kenapa? Karena kelakuan kepala sekolah yang bobrok kemarin dalam pengelolaan dana BOS itu seolah-olah minta ditutupi dan tidak pernah diusut. Selalu menjadi tanggung jawab kepala sekolah yang baru. Tapi saya selama menjabat, alhamdulillah, semua masalah itu diselesaikan dengan berbagai cara. Kenapa? Karena di sekolahan itu banyak pungli sebenarnya. Jadi saya sampai hampir dituntut, sudah BAP, bahkan dimediasi. Saya harus minta maaf, saya nggak mau. Terjadi seperti itu, saya laporan ke dinas. Apa yang dilakukan dinas? Malah menyalahkan pengawas. Saya berjuang sendiri. Kepala sekolah lain enggak. PGRI enggak. K3S, forum enggak. Hanya berhadapan sendiri. Semuanya lepas tangan. Kalau yang lain bilang nggak ada laporan, saya mana laporan? Tetap awak dewek. Yang lebih hebat lagi, ada sekolah negeri yang bagus sekolahnya di kota, muridnya banyak, dana BOS diterimanya. Begitu terkendala keuangan, kepala sekolah itu ngemis minta dibantu oleh sekolah-sekolah yang minim. Kami bantu menyelesaikan itu. Begitu kami sekolah yang minim minta bantuan, urusan aja ditinggalkan. Tadi patokannya dudu wong dewek, dudu bature dewek. Dan selama saya menjabat menjadi kepala sekolah di tempat yang baru, selalu ditagih pajak. Yang mana pajak itu kepala sekolah yang kemarin. Orang saya datang itu uangnya nggak ada, habis. Hutang di luaran, hutang di tabungan, hutang di penyedia yang lain. Ditambah lagi harus bayar pajak. Orang yang menagih bayar pajak itu salah sasaran, saya bilang. Harusnya tuh dilihat itu siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengeluarkan uang dan siapa yang membelanjakan. Ngomongnya ku enak bayar, umum aja bahwa kepala sekolah sing anyar iki kudu tanggung jawab, jadi siapa? Lelah saya tuh. Orang koruptor, orang yang dalam pengelolaan melakukan penyimpangan apa, semuanya nggak ada yang diusut. Yang diusik itu kepala sekolah yang lagi menjabat. Ditambah lagi, kalau dulu ada istilah K3S, forum, sekarang koordinator gugus. Gak tahu istilahnya apa lagi, belum ada nih kejelasan.
Itu ada tuh pungutan iuran itu tuh, yang sangat membebani sekolahan. Yang mana iuran itu seolah-olah kegiatan resmi, tapi nggak bisa di SPJ kan, nggak ada muncul di Arkas tuh. Nggak mungkin orang dinas nggak tahu itu tuh. Dinas lain juga mungkin nggak tahu itu tuh. Makanya pada saat pemeriksaan mereka tahu sela-sela ini yang akan diperiksa ini bagian ini, karena tahu celahnya itu tuh. Katanya coding hari ini tuh. Cuman Bu Ayu aja Pak Ubay. Tadi kita kedatangan guru. Mudah-mudahan aja benar. Iya baru. Saudaranya Bu Ajit. Ditambah lagi ada iuran pramuka. Sama, nggak bisa di SPJ kan itu. Tapi yang otot pun dibayar. Yang kalau ada kegiatan pramuka, tetap minta lagi. Nggak tahu iurannya itu kapan. Kasus yang di Pauman ada pungli, itu bukan Pauman, cuma lagi sial baik. Sekolah lain juga banyak itu tuh melakukan hal itu. Dan ada lagi yang paling hebat itu. Naskah soal seolah-olah dikondisikan. Makanya ada kepala sekolah yang mengkoordinir itu. Membeli naskah di percetakan yang ada di jadi barang. Inspektorat atau itu tutup mata itu tuh enggak. Bahkan saya dengar sekarang belinya di situ tapi kwitansi, nota dan sebagainya harus cari yang lain. Aneh lagi itu. Dipaksa itu membeli naskah di luaran. Harus ramah. Bahkan kalau kita berbeda, pengawas turun tangan. Menakut-nakuti seolah-olah tuh. Bikin ini, harus ada ini dan sebagainya. Karena soal juga yang bikin. Kenapa saya menolak membeli naskah? Itu. Satu, harganya itu mahal banget itu. Kualitasnya di bawah standar itu. Dibandingkan bikin sendiri. Berwarna, kertasnya sesuai. Ketebalannya sesuai. Dan anehnya itu saya biar guru punya kompetensi itu dan sebagainya. Itu disalahkan itu tuh. Walaupun nggak ada bukti, tapi seolah-olah tuh saya berjuang sendiri, nggak apa-apa saya. Jadi kepala sekolah yang baru itu nggak akan bisa berpikir bagaimana memajukan sekolahan, apalagi sekolahnya minim. Tadi kelakuan kepala sekolah yang kemarin, apalagi yang mau pensiun itu jor-joran itu ngambil uang dana bos tuh. Bahkan saya lucunya tuh kepala sekolah yang dilemah makar pensiun tuh saya di WA, udah dikasih aja untuk penghargaan sebagai orang tua. Enak walaupun WA itu sudah saya hapus itu tuh. Pejabat distrik itu tuh. Makanya saya marah. Sudah dituntut, suruh kasih uang enak. Ya kalau keuangan dana bos itu kan harus pengelolanya sudah sesuai ada ketentuan. Dia bilang. Ditambah lagi pejabat yang kemarin saya pernah ditagih pajak 3 tahun ke belakang. Dan nagihnya di sekolah, kepala sekolah yang baru. Itu kan transaksinya transaksi ke toko ataupun ke warung atau ke penyedia. Kenapa nagihnya ke kepala sekolah yang baru? Kenapa saya nurut? Ya ditekan lah. Seolah-olah diancam nanti bos pencairan ke depannya
akan dipersulit atau ditahan atau tidak cara. Apakah bupati, apakah kementerian tahu? Enggak bakalan tahu itu tuh. Enggak ada yang berani bersuara itu. Jadi saya nanya ke orang pajak, di Ditjen Pajak, gimana ini kalau ada penagihan pajak yang sudah lewat sekian tahun, bahkan 3 tahun ke belakang. Kok bisa? Ya justru itu saya bilang. Kalau udah tutup buku, transaksi itu udah selesai. Secara sistem itu sudah legal itu. Apalagi berbicara online. Pajak itu 3 tahun dan harus bayar berapa jumlahnya, puluhan. Banyak itu. Dan saya tanya, boleh nggak sekolah tuh menganggarkan berapa persennya dari dana positif untuk membayar pajak? Nggak ada, nggak boleh. Ya justru itu kenapa yang ditagih pajak itu di pihak sekolah. Ini mah nagihnya selalu ke sekolahan pajak. Padahal anggaran untuk bayar pajak nggak ada itu. Harusnya ke toko, ke penyedia yang lain. Jadi kepala sekolah yang mau pensiun jor-joran. Saya kasihan kepala sekolah yang baru tuh untuk menanggung beban itu. Kalau mentalnya kuat, dia punya inovasi, dia bisa menyelesaikan. Jarang nggak ada yang bisa. Bukannya berkurang utang ada di sekolah itu, malah nambah banyak gitu tuh. Makanya ada ketimpangan, sekolah yang bagus, sekolah yang serba minim nggak akan bisa merubah. Tapi lihat sekolah yang dilemakan, gak ada murid yang mau, gak ada guru yang mau. Itu sekolah buangan. Saya angkat itu. Balasannya apa? Gak ada, dia bilang. Susu mereka yang bebas itu yang berbuat yang penyelewengan. Mana aja buktinya? Ya emang susah. Dibatas ngomong, iya emang saya hanya batas ngomong. Penyampaian nih, pahitnya itu. Enak banget itu tuh. Makanya saya mengusulkan menjadi guru kelas lagi. Jelek, semelek, beresi mana. Hanya sebatas itu. Jadi tolonglah ada perubahan masalah pengelolaan keuangan dana bos. Kasihan kepala sekolah ditakut-takuti hukum, di penjara dan sebagainya. Mereka ketakutan, gak bisa berpikir gimana. Sekolah ini perlu berkembang, apalagi sekolah yang serba minim. Kasihan lah. Semoga ke depan dengan berbagi cerita ini Bapak Bupati, Bapak Gubernur tahu di lapangan seperti apa. Ya mudah-mudahan tidak tahu dan saya kasih tahu. Kasihan itu tuh. Banyak tekanan itu tuh. Kalau nggak mumpuni, dia tetap aja nggak bisa merubah. Tetap ngikutin arus itu. Sekarang pun di sekolah saya yang baru ini nih, untuk jatah 6 bulan ke depan, Juli sampai Desember tahun kemarin, di Agustus Juli, untuk Juli sampai Desember saya menempati di sini per September, sudah habis uang tuh.
plus honor belum dibayar. Utang tabungan, utang di luaran tuh, utang penyedia lain, dan harus diberesi. Uangnya dari mana? Saya berpikir keras itu. Makanya ada kegiatan, ada dinas mengenai verifikasi, nggak ada efeknya itu tuh, nggak ada fungsinya. Itu dibenturkan antara kepala sekolah baru dengan kepala sekolah lama itu. Satu, kalau kepala sekolahnya PLT, guru senior di situ, itu akan nanti bermusuhan itu tuh. Kalau saling menuntut itu, nanti kepala sekolah yang baru tidak akan kerjanya kondusif, nyaman itu tuh. Kalau kepala sekolah yang pindah, dia menjabat di sekolah yang lain, tetap saja itu bendaharanya di situ nanti tidak akan kondusif kan. Jadi mau tidak mau kayak kepaksa harus nerima. Makanya saya nggak mau itu verifikasi gitu. Nggak ada itu. Seharusnya dinas dari awal harus menekan dulu. Bukan kita sesama kepala sekolah yang beradu. Nggak ada itu. Tanggung jawab yang nyata. Cukup sekian untuk masih banyak yang harus saya ceritakan, tapi video berikutnya kita bahas pengalaman lain. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.